Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Ivo Andriani, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan memaparkan panduan observasi profiling peserta didik di SD Negeri Sawojajar 6. Dalam observasi kali ini, sasaran observasi di SD Negeri Sawojajar 6, saya akan mengambil data di kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang panduan observasi. Panduan observasi adalah buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Panduan observasi dibuat untuk mempermudah dalam melaksanakan pengamatan terhadap profiling peserta didik. Di dalam melaksanakan observasi, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengobservasi. Yang pertama, perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, perkembangan psikososial peserta didik. Yang ketiga, perkembangan moral peserta didik. Yang keempat, perkembangan fisik peserta didik. Yang kelima, gaya belajar peserta didik. Yang terakhir, nomor 6, motivasi belajar. Di dalam perkembangan kognitif peserta didik di sini, anak SD termasuk di usia 7 sampai 11 tahun. Termasuk tahap operasional konkret. Di sini anak sudah berpikir logis, rasional, ilmiah, dan objektif terhadap suatu yang bersifat konkret. Selanjutnya, perkembangan psikososial peserta didik. Pada usia 7-11 tahun, perkembangan psikososial termasuk pada industri versus inferiority, yaitu rasa percaya diri dengan rasa rendah diri. Yang termasuk industri atau rasa percaya diri, yaitu anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, suka berkelompok, dan memiliki daya saing. Dan yang termasuk inferiority, yaitu rasa rendah diri. Yang pertama, enggan menyelesaikan tugas. Yang kedua, suka mencontek. Yang ketiga, perkembangan moral. Moral digunakan untuk menilai benar, salah, wajar, tidak wajar, baik, buruk dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan emosional, anak mengalami perkembangan kemampuan yang terlihat dengan mampu mengikuti aktivitas dalam suatu kejadian. Yang keempat, perkembangan fisik peserta didik. Di dalam perkembangan fisik peserta didik ada berat badan, pendengaran, tinggi badan, dan penglihatan. Keempat, yang diperlukan dalam observasi selanjutnya adalah gaya belajar. Ada 3 macam gaya belajar peserta didik. Yang pertama, auditory. Peserta didik ini lebih memahami dari apa yang dia dengar. Visual. Peserta didik lebih ingat apa yang dia lihat. Kinestetik, peserta didik lebih memahami praktik dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu motivasi belajar. Di sini, pendidik perlu memberikan motivasi agar rasa semangat peserta didik dalam pembelajaran yang akan berpengaruh pada ketepatan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan rasa tidak mudah menyerah dalam belajar. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel panduan observasi yang dapat mempermudah dalam observasi peserta didik. Di sini terdapat kolom yang berisi nomor, nama, kognitif, psikososial, moral, emosional peserta didik, emosi peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan motivasi peserta didik. Demikian penyampaian panduan observasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.